Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Zahra dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi yang diajarkan oleh Ibu Yulimis dengan tema globalisasi, modernisasi, weterisasi, konsumerisme, sekularisme, dan hedonisme. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Anthony Giddens, yaitu globalisasi adalah insentivitas percepatan hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengakibatkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lainnya serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Yang kedua ada dari Selo Sumardian, yaitu globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Yang ketiga ada dari Jan Artskold. Globalisasi adalah berkembangnya hubungan internasional. Dalam hal ini setiap negara tetap mempertahankan identitas masing-masing, tetapi menjadi semakin ketergantungan satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada dari Thomas L. Friedman. Globalisasi mempunyai dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Dan yang kelima ada Malcolm Waters, mengartikan globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang mengakibatkan hilangnya urgensi atau kepentingan batas geografis serta keadaan sosial budaya yang ada di seluruh dunia. Kemudian di sini ada ciri-ciri terjadinya globalisasi. Nah, yang pertama ada perubahan konsep, kedua pasar dan produksi, ketiga peningkatan interaksi, keempat menularnya kebudayaan, dan yang kelima timbulnya masalah bersama. Selanjutnya ada penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama ada karena adanya ruang dan waktu, yang kedua karena ada faktor ekonomi, ketiga adanya interaksi kultural atau antar budaya, yang keempat meningkatnya masalah bersama, dan yang terakhir faktor produksi yang berhubungan dengan manusia baik primer maupun sekunder. Selanjutnya di sini ada dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua, dampak positif dan negatif. Nah, yang pertama dampak positif yaitu mudah mendapatkan informasi, kedua mempermudah komunikasi menggunakan teknologi, ketiga adanya mobilitas yang tinggi, keempat SDM, kelima toleransi yang tinggi sesama manusia, dan yang terakhir demokrasi yang tinggi. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama ada informasi tidak sesuai dengan usia, kedua tidak peduli dengan lingkungan sekitar, ketiga terciptanya masyarakat yang konsumtif, keempat gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal, dan yang kelima lunturnya nilai-nilai kebudayaan. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Yang pertama ada memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga menyaring informasi dan budaya asing yang masuk. Yang keempat melestarikan kebudayaan dan tradisi. Dan yang terakhir memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan modernisasi. Pengertian modernisasi menurut para ahli, yang pertama dari Sujono Sukanto, yaitu modernisasi merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya dapat tertera dan juga didasari pada suatu perencanaan. Yang kedua dari Astrid S. Susanto, yaitu modernisasi yakni sesuatu proses dari pembangunan yang dapat memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Yang ketiga dari Wijojo Sastro, yaitu modernisasi adalah salah satu bentuk transformasi atau perubahan total dari kehidupan tradisional dan organisasi sosial menuju ke arah berbagai pola-pola ekonomis dan politis. Yang ketiga ada dari Malcolm Waters. Itu modernisasi merupakan sebuah bentuk perubahan sosial yakni berupa perubahan yang bermula masyarakat pertanian kemudian menjadi masyarakat industri. Yang kelima dari Kunto Sarjiningrat, itu modernisasi adalah salah satu bentuk usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Kemudian ada gejala modernisasi. Yang pertama dari bidang bidang ekonomi, yaitu terjadinya industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses pergantian dari penggunaan tenaga manual menjadi penggunaan tenaga mesin. Industrialisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan modernisasi di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua ada dari bidang sosial. Komunitas pencinta sepeda, Ikatan Buruh, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya modernisasi adalah adanya perubahan sosial. Kemudian yang ketiga dari bidang politik.
yaitu ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, dan lahirnya lembaga-lembaga politik, dan makin diakui hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian di sini ada westernisasi. Westernisasi pengertiannya yaitu kata westernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu West yang artinya barat. Westernisasi adalah proses meniru atau adopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, dan ekonomi. Kemudian ada dampak negatif westernisasi. Yang pertama, kurangnya semangat, kurangnya semangat mencintai budaya sendiri. Kedua, gaya hidup masyarakat lebih konsumtif. Yang ketiga, masuknya paham barat yang bisa merusak moral bangsa. Yang keempat, lebih menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan juga konsumerisme. Pengertian konsumerisme yaitu konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau sekelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada sekularisme. Pengertian sekularisme yaitu bergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterkaitan antara pemerintah dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Kemudian selanjutnya ada hedonisme. Sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian menurut Sarlito Wirawan Sarwono pada tahun 1989, yaitu hedonisme adalah konsep diri di mana gaya hidup seseorang dijalani sesuai dengan gambaran yang ada di pikirannya. Yang kedua ada dari Burhanuddin pada tahun 1997, yaitu hedonisme adalah sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan kesenangan yang didatangkan. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku hedonisme. Yang pertama ada konsumtif, kedua gemar berbelanja, ketiga membeli banyak mobil mewah, dan yang terakhir mentraktir orang dengan hasil utang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.